Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Aldi Ramadika dari Kelompok Biur. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen waktu dan keorganisasian. Yang pertama, manajemen waktu. Manajemen waktu atau pengelolaan waktu adalah proses pengendalian waktu berdasarkan suatu rangkaian kegiatan yang telah direncanakan dan telah dipertimbangkan berdasarkan kemungkinan-kemungkinan yang kemudian harus dilakukan pengendalian dalam proses agar maksimal. Tips manajemen waktu yaitu mempunyai deadline. Yang kedua, bikin jadwal. 3, cari teman. Dan 4, ambil jeda istirahat. Mengapa harus ambil jeda istirahat? Karena kita juga perlu istirahat. Tubuh kita, otak kita juga butuh istirahat. Nah, untuk materi tadi ada sedikit tips dari buku Atomic Habits. Yang pertama adalah fokus pada satu pekerjaan. Orang yang sibuk biasanya punya banyak kegiatan, namun saking banyak kegiatan malah membuatnya tidak fokus karena memikirkan banyak kegiatan yang dilakukan. Kadang dia berusaha untuk melakukan semua, namun hasil yang dihasilkan justru tidak maksimal. Seperti sedang mengerjakan tugas sambil scrolling TikTok, Instagram, dan mengerjakan tugas lain atau yang biasa disebut multitasking. Hal ini membuat pekerja menjadi kurang efektif dan malah mengganggu pekerjaan utama. Yang nomor 2, mengerjakan hal yang penting dahulu. Berkaitan dengan skala prioritas, di mana mengerjakan suatu utama terlebih dahulu. Mulailah pekerjaan sedari pagi hari, di mana waktu otak kita masih fresh, berpikir jernih, dan dengan ide-ide yang banyak. Bila perlu, bikin list kegiatan mulai hari yang terpenting dahulu agar tidak lupa dan malah mengerjakan hal-hal yang remeh lainnya yang terkesan tidak penting. Yang nomor 3 dalam buku Atomic Habits adalah tetap menjaga rutinitas meskipun sedang sibuk. Sibuk bukanlah menjadi sebuah alasan kamu berhenti melakukan rutinitas kamu, apalagi jika rutinitas itu sangat penting. Misalnya menyangkut hobi atau rutinitas olahraga yang biasanya kamu lakukan pada hari jam 7 sampai jam setengah 8. Namun ternyata kamu memiliki jadwal lain, maka kamu harus mengubah sedikit jadwal olahraga menjadi jam 7 sampai 7:15 karena olahraga merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan. Untuk materi kedua yaitu keorganisasian. Istilah organisasi secara etimologi berasal dari kata organon atau dalam bahasa Yunani bersifat alat, tools. Nah, dalam kamus besar bahasa Indonesia atau KBBI, organisasi adalah suatu kesatuan atau susunan yang terdiri dari orang-orang yang dalam perkumpulan untuk mencapai tugas bersama dan membentuk organisasi. Nah, organisasi memiliki beberapa bentuk, yaitu antara lain organisasi lini dan staf, organisasi fungsional, organisasi lini dan fungsional, organisasi komunitas, dan lain-lain. Nah, apa sih manfaat organisasi? Manfaat organisasi sebenarnya ada banyak. Yang pertama adalah menambah pengetahuan dan wawasan. Nah, ketika kita berorganisasi bukan tentang masalah kita menyelesaikan sama-sama gitu ya. Kita juga mendapatkan manfaat yang sangat banyak, wawasan yang asalnya kita tidak tahu cara mengatur waktu, kita bisa mengatur waktu juga. Itu merupakan salah satu wawasan pengetahuan yang bisa kita ambil dari manfaat organisasi. Yang kedua adalah melatih kepemimpinan atau leadership. Nah, untuk semua orang pasti memiliki jiwa-jiwa kepemimpinan, namun tidak semua orang jiwa-jiwa kepemimpinan itu kuat. Nah, untuk melatih jiwa-jiwa kepemimpinan itu kita bisa lakukan dalam organisasi. Yang saja adalah melahirkan kerja sama. Nah, dalam organisasi itu tidak asing lagi dengan yang namanya kerjasama. Maka tidak enak atau tidak pantas kalau organisasi ketika dilakukan secara individu. Itu. Yang keempat adalah meningkatkan kemampuan komunikasi. Nah, pada nomor 4 ini emang organisasi itu kita diharuskan untuk berkomunikasi secara untuk terus berkomunikasi agar mencapai tujuan yang
agar mencapai apa yang kita tuju. Nah, dalam hal ini kita bisa melatih berkomunikasi dengan orang lain kayak gitu. Nah, nomor 5 seperti yang tadi, belajar manajemen waktu. Selanjutnya nomor 6, membentuk kecerdasan emosional. Ketika di dalam organisasi kita dapat melatih emosional kita. Yang katakanlah ya, contoh gitu, ada teman yang sulit diatur gitu. Kita harus sabar dulu. Harus sabar dan jangan egois. Nah, itu salah satu membentuk kecerdasan emosional. Yang terakhir adalah meningkatkan soft skill. Nah, ini yang paling yang juga bermanfaat. Ada soft skill, ada hard skill, harus seimbang. Nah, untuk mengimbangi yaitu adalah organisasi. Nah, dalam kampus Universitas Trunajaya juga menerapkan trias politika. Namun hanya ada 2 badan, yaitu antara lain eksekutif dan legislatif. Nah, badan eksekutif pada Universitas Trunajaya yaitu ada 2, BEM dan himpunan. Nah, pada legislatif cuma ada 1, DPM. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.